Bukan suatu hal yang asing lagi mengenai permasalahan perempuan dalam lingkungan kita. Kesetaraan, kedudukan, derajat, dan hak-hak kaum perempuan selalu dipertanyakan oleh banyak orang. Akan tetapi, orang-orang tersebut banyak yang tidak mengetahui apa sih tentang perempuan dan gerakan feminisme itu sendiri. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu gerakan feminisme, mengapa feminisme itu harus ada, dan bagaimana sejarah gerakan feminisme itu muncul. Feminisme merupakan gerakan mengubah kedudukan perempuan untuk mendapatkan kesetaraan dan persamaan derajat dengan laki-laki. Feminisme bukanlah perjuangan emansipasi perempuan di hadapan laki-laki saja, karena mereka juga sadar bahwa laki-laki, terutamanya kaum proletar, juga mengalami penderitaan yang diakibatkan oleh dominasi, eksploitasi, serta represi dari sistem yang tidak adil. Pada intinya, gerakan feminisme adalah perjuangan dalam rangka mentransformasikan sistem dan struktur yang tidak adil menuju sistem yang adil bagi perempuan dan laki-laki. Pada hakikatnya, gerakan feminisme mempunyai 3 ciri dasar, yaitu yang pertama, menyadari. Dengan adanya rasa sadar, kita bisa mengetahui bahwa sesungguhnya gerakan feminisme itu perlu dipelajari. Kalau kita sudah tahu feminisme itu perlu dipelajari, maka selanjutnya yaitu mencari tahu. Dengan itu kita tidak hanya sebatas tahu saja, tetapi mencari tahu apa itu sih feminisme, perkembangan dan sejarahnya. Lalu setelah semua itu, hal yang terakhir adalah melakukan gerakan dari tiga ciri dasar tersebut. Kesadaran tentang feminisme muncul pertama kali pada tahun 1792 di Inggris, yakni lewat buku berjudul A Vindication of the Rights of Women, karya filsuf Inggris Mary Wollstonecraft. Wollstonecraft menerbitkan buku tersebut usai revolusi Prancis meletus. Kala itu, dia melihat adanya partisipasi politik yang timpang antara laki-laki dengan perempuan. Untuk itu, dia menilai penggulingan monarki absolut seharusnya dapat menjadi momentum bagi perempuan untuk bergerak pada waktu itu. Pada periode awal perjuangan feminisme itu sendiri, perempuan dianggap tidak rasional karena ia selalu menggunakan perasaan sebagai tolak ukur, dan laki-laki hanya untuk melindungi saja, tidak harus bekerja dan mencari nafkah. Sedangkan yang harus mencari nafkah hanyalah perempuan. Selain itu, perempuan juga dianggap sebagai jelmaan iblis atau setan. Hal ini terjadi karena adanya pengaruh dogma gereja yang pada waktu itu telah menjadi kebijakan nomor 1. Keadaan seperti ini membuat beberapa filsuf Eropa memulai kritiknya terhadap kebijakan-kebijakan gereja yang diskriminatif. Isu-isu kesetaraan pun mulai merebak dan menjadi perdebatan di antara Eropa. Pada abad 18, yaitu pada gelombang pertama, terjadi pembodohan terhadap perempuan. Hal ini diakibatkan karena perempuan menjadi nomor 2 atau second land. Seperti halnya yang kita ketahui di sejarah-sejarah pada sebelumnya, perempuan hanya bisa meramu makanan, sedangkan yang laki-laki itu berburu, mencari bahan makanan, dan sebagainya. Di sini jelas terlihat bahwa perempuan tidak diberikan kepercayaan untuk ikut andil dalam membantu laki-laki. Pada gelombang kedua, yaitu abad 19 Masehi, mulai muncul kebebasan pada gerakan perempuan yang mengakibatkan adanya aliran-aliran dalam feminisme. Di antaranya yaitu yang pertama ada feminisme liberal, selanjutnya feminisme radikal, selanjutnya feminisme marxisme, dan yang terakhir feminisme sosialis. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam tutur kata atau lain sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.